Pada 14 Agustus 1945 petang, Syahir menyalakan radio dan mendengar berita di luar negeri yang mengabarkan Kekaisaran Jepang menyerah kepada sekutu setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist Hiroshima dan Nagasaki telah dibom. Itu artinya Jepang sudah kalah. Saya akan memberitahukan kepada pemuda esok hari. Keesokan harinya, Sultan Syahrir memberitahukan hal tersebut kepada para pemuda. Apa yang ingin disampaikan oleh Syahrir? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan Syahrir baru datang. Ada berita apa, Syahrir? Jadi begini, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Juga Hiroshima dan Nagasaki telah dibom. Ini mengakibatkan terjadinya kerusuhan kekuasaan Indonesia. Akan tetapi ini menjadi kabar yang membahagiakan bagi kita semua. Benar, Syahir. Ini merupakan kabar gembira bagi bangsa Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita esok ke rumah Bung Karno dan kita utarakan apa yang kita sampaikan? Apakah kalian setuju para pemuda? Setuju. Oke. Besok kita akan ke rumah Bung Karno untuk kita utarakan apa yang kita sampaikan pada rapat kali ini. Dengan begini rapat kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda pergi. Keesokan harinya, Sultan Syahir dan Serul Saleh mengunjungi rumah Sukarno untuk mengutarakan isi rapat tersebut. Assalamualaikum. Maaf Bu, apa Bung Karno ada? Ya, kamu tadi jalan menuju ke ruangan apa? Ada yang ingin kami bicarakan dengannya. Ya sudah, silakan. Lalu, Syahir dan Serul Saleh pun diizinkan masuk ke dalam rumah Bung Karno dan Fatmawati menemui Sukarno untuk menyampaikan maksud kedatangan Syahir dan Serul Saleh. Ada apa, Dek? Itu ada para pemuda datang ini ditunggu dengan panas. Baiklah. Lalu, Sukarno pun menghampiri Syahrir dan Serul Saleh yang tengah duduk. Silakan duduk. Ada apa kalian datang kemari? Jadi begini Bung, Hiroshima dan Nagasaki telah hancur. Ini kesempatan emas bagi kita semua Bung. Apakah tidak terlalu tergesa-gesa, sedangkan berita ini masih diragukan? Tapi saya mendengar berita ini langsung dari radio Bung. Apakah kalian tidak memikirkan Jepang masih berada di Indonesia? Jepang akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas, kami ingin kemerdekaan Indonesia secepatnya Bung. Baiklah, berikan saya waktu dan orang tua untuk merunding masalah ini. Kalian silahkan pulang terlebih dahulu. Setelah kepergian Syahrir dan Serul Saleh, Sukarno pun mengadakan rapat dengan golongan tua untuk merundingkan masalah tersebut. Silakan duduk. Bagaimana ini? Golongan muda menuntut untuk memproklamasikan saat ini juga. Tetapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan ini dengan persiapan yang sangat matang. Benar, mereka hanya gegabah. Mereka tidak tahu apa-apa tentang kemerdekaan kita. Harus terorganisir. Baiklah. Para pemuda pun mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh oleh Jepang. Sukarno dan Hatta diculik oleh golongan muda.
Ahmad Subarjo berusaha mencarinya. Ahmad Subarjo menemui dan bertanya kepada Yusuf Kunto. Apakah kamu melihat Soekarno dan Hatta? Saya tidak tahu. Saya menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Jika Soekarno dan Hatta dipulangkan ke Jakarta, saya menjamin dengan nyawa saya sendiri. Baiklah, saya akan antar menemui mereka. Mereka ada di Rengas Dengklok. Yusuf Kunto mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Soekarni menelpon untuk menjemput Soekarno. Halo, saya Soekarni. Silakan jemput Pak Soekarno di Rengas Dengklok. Apa yang kalian inginkan? Yang kami inginkan adalah kemerdekaan. Jika kalian terlalu lama, maka beri kami kesempatan untuk memerdekakan negara ini. Ucapan mereka dan Bu, kita tidak bisa berlama-lama lagi. Benar. Kita harus memanfaatkan kesempatan kali ini. Tiba di rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laksamana, apakah kita bisa meminjam rumahmu untuk pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bisa saja, Bu. Silakan masuk. Setelah masuk rumah Laksamana Maeda, Untuk masalah tanda tangan ini bagaimana? Sebaiknya tanda tangan kemerdekaan ini ditandatangani oleh anggota PPKI. Kami tidak setuju. Kami tidak mau ada campur tangan negara lain untuk kemerdekaan negara ini. Benar, kita harus merdeka dengan usaha dan kerja keras bangsa kita sendiri. Pemuda, tolong sampaikan pesanku kepada Sayuti Melik untuk dia menulis naskah proklamasi ini. Ya, Bu. Sayuti Melik, aku membawa pesan dari Bung Karno bahwasanya kau harus mengetik teks proklamasi untuk esok hari. Siap pemuda, saya akan ketik tes proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.